Iya, shalom saudara, selamat malam, berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saudara semua orang-orang yang setia mencari Tuhan, saya percaya ya kesetiaan kita pasti akan membuahkan sesuatu yang manis dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Ya, biarlah kita mau terus setia. Saya bersyukur dan tetap bersemangat saya. Ya, melayani Mesbah Doa. Kenapa? Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah satu kerinduan saya dan juga pasti kerinduan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Dan bagian kami adalah terus mencari dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami datang membawa hidup kami, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Tidak dapat Tuhan kami menceritakannya, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
kasih Bapa. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan tidak dapat Tuhan kami memikirkannya. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi hidup kami. Engkau yang tahu Tuhan, bahkan Engkau yang sanggup membawa kami untuk senantiasa berada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami lebih besar daripada jalan-jalan kami, lebih besar daripada semua rencana-rencana yang kami buat. Karena itu bawa kami untuk selalu berjalan seiringan dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami senantiasa hidup Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan, amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih lagi saudara, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita merenung di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar Tuhan. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Bahkan apa yang tidak muncul dalam pikiran itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Yesus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Bahkan seluruh yang kami miliki Tuhan kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku
Lebih lagi saudara, biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Tak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Entah itu aniaya, kelaparan, persoalan, masalah yang berat, kami tetap mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hanya tetap mata kami memandang-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami tetap memandang-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun persoalan, bahkan di saat doa-doa kami belum dijawab, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan di hidup ini. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami mau bayar harga itu bersama dengan Tuhan dalam pergumulan kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup bagi kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. ya karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tetap berharap tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Siapakah dapat menghibur kami? Siapakah dapat menolong kami? Tidak ada kecuali Tuhan semesta alam. Engkau pertolongan di hidup kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Bagian kami hanyalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami hanyalah terus tetap berharap kepada Tuhan. Mari katakan dengan imanmu, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia menolongku.
dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain menghibur kami. Hanya Engkau Bapa kami Tuhan, selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ketika kami berharap, sekali lagi dengan iman katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya dirimu Tuhan. Oh, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidup kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami penerang di hidup ini. Firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua saudara tentunya setiap hari mendapatkan kekuatan yang baru. Kita selalu mendapatkan pemahaman yang baru dari firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman, maka kita akan terus hidup dalam takut akan Tuhan dan terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang sudah di Yesaya 52. Ya. Ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu, ya. Seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ya, firman Tuhan berkata di sini saudara. Ya, kenakanlah, masih diingatkan lagi. Ya, ayo terjagalah, ayo sadarlah. Kenapa? Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Jadi hari ini saudara, pakaian kita itu adalah kekuatan ya dari Tuhan, itu yang menjadi pakaian kita. Kenakanlah, kata firman Tuhan, pakaian kekuatanmu. Di sana dikatakan ya. Lalu di sana dikatakan kenakanlah pakaian kekuatanmu, ya hai Yerusalem kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ya saudara, satu saat nanti Tuhan itu akan mengadakan pemisahan. Dan memang saudara, setiap kita yang sudah percaya Yesus, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita itu harusnya bertobat, hidup kita dikuduskan. Yesus berkata, kamu memang ada di dunia, tapi kamu bukan dari dunia. Ada pemisahan, ada apa ya, ada pemisahan dari Tuhan. Ya, Tuhan tahu membedakan mana orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan mencari Dia, yang menghormati Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mana yang tidak. Tuhan berkata, kenakanlah kekuatanmu. Ya, kenapa? Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat ya atau yang najis akan masuk ke dalam tempatmu saudara ya.
Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau kita ini bertobat sungguh-sungguh, dijauhkan dari kenajisan. Ya, sunat itu zaman dahulu itu orang harus disunat, tetapi zaman sekarang di Perjanjian Baru Yesus berkata, ya kita harus mengadakan sunat hati, yaitu apa? Penanggalan akan alat tubuh yang berdosa. Ya, kita harus bersunat secara batiniah hati kita. Ya, supaya tidak ada lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita mengaku percaya Tuhan, maka kita ini harusnya ya sudah menguduskan diri dan kita akan dipisahkan, saudara. Karena itu saya selalu berkata, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengejar kekudusan, yang sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan, itu akan melihat perbedaan. Kenapa? Ada batasan. Ya, orang najis, orang yang tidak bersunat tidak bisa lagi masuk ke dalammu. Ya, jadi hari-hari ini kita jangan bermain-main, saudara. Mari kita mau ya jadi orang Kristen tuh ya radikal. Radikalnya itu bukan radikal yang aneh-aneh ya, tapi kita radikal menjadi pelaku firman dan tanpa kompromi, saudara ya. Kita mau hidup dalam kebenaran, dosa ya dosa. Ayat 2, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Ya, Tuhan berkata, bangunlah, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah ya Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. Ini berbicara tentang ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan mau kita bangkit, saudara. Apa? Tinggalkan dosa. Keluar dari ikatan-ikatan masa lalu. Keluar dari ikatan-ikatan kuasa dosa yang selama ini mengikat kita. Tuhan berkata, lepaskanlah dirimu ya dari kepahitan, kekecewaan, buang semua yang tidak berkenan itu. Supaya Tuhan itu dapat menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Ayat yang ketiga berkata, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ayat 4, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan, ya. Ayat yang kelima, tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku, ya. Jadi saudara, firman ini berkata, ya Tuhan yang akan menebus umatnya sendiri. Karena waktu itu mereka ditindas di Mesir, ya mereka diperbudak di Mesir, saudara, ya. Dan Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan datang untuk membebaskan mereka. Demikian juga setiap kita hari-hari ini. Tuhan mau membebaskan hidup saudara dan saya. Tuhan ingin kita mengalami rancangan kebahagiaan, rancangan damai sejahtera, ya. Tuhan berkata, sebab itu umatku, ayat 6, akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ya saudara, untuk apa Tuhan memilih kita, untuk apa Tuhan melepaskan kita? Ya supaya kita ini dibawa dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita itu mengenal cara kerja Tuhan, ketika kita itu tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang dahsyat dan ajaib, maka tidak perlu ada ketakutan dalam hidup kita. Kita hanya akan melihat dan Tuhanlah yang akan berperkara, saudara, ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya pengen membacakan satu kesaksian. Iya, saudara, saya pengen membacakan satu kesaksian, saudara. Ada sebuah kesaksian yang masuk, ya. Biarlah ini semua untuk nama Tuhan dimuliakan. Iya, shalom Ibu. Hari Minggu kemarin, ya, saya mengikuti ibadah online yang Ibu bercerita tentang Lazarus. Saya jadi ingat saat awal COVID usaha suami turun drastis hingga 25%.
hanya sempat bingung ya karena harus tetap menggaji karyawan yang banyak. Setelah baca firman, saya tanya, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Ya, saya terus ulang-ulang kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan membukakan saya ayat tentang Tuhan membangkitkan Lazarus. Ya, saudara, Tuhan membangkitkan Lazarus. Dalam hati saya bertanya, Tuhan ini bagaimana ya? Saya mau bertanya soal keuangan, kok malah disuruh membaca tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Apa hubungannya masalah keuangan dengan Lazarus? Tapi saya taat aja, saya baca pelan-pelan. Saat membaca itu Roh Kudus mulai memberitahukan saya lewat suara hati saya. Ya, Roh Kudus mulai berkata kepada saya, ya, yang kamu khawatirkan itu kan masalah uang. Buat Tuhan itu adalah masalah kecil. Ya, Tuhan itu sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati aja. Beberapa hari sudah mati saja, dia sanggup membangkitkan. Ya, saya langsung menjawab, ampuni aku Tuhan. Ya, saya menjawab, ampuni aku Tuhan, karena saya ini kurang percaya pada kasih kuasa-Mu. Aku ini bodoh sekali Tuhan, masalahku kecil bagi Tuhan. Dan saya imani dengan bulat ya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai kami. Karena dalam doa kami saya selalu meminta agar saya jangan ada satupun karyawan yang di PHK. Ya, hari-hari saya lewati dengan bersaat teduh, pujian penyembahan, membaca firman dan mendengarkan khotbah-khotbah ya, sampai suatu hari saya mendapatkan satu khotbah yang menjelaskan tentang Yesaya 33. Dan di situ saya aminkan, Bu. Saya duduk diam di kaki Tuhan berdoa di saat saya kurang, ya, saya tidak mengeluh tetapi saya menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Dan berkat saya menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Ya, dan berkat-berkat Tuhan untuk mereka yang Tuhan suruh saya jalani dengan rasa syukur. Jadi dia tetap memberkati karyawannya dan tetap bayar gaji mereka, saudara ya. Puji Tuhan, kami mengalami percepatan yang luar biasa, Bu, untuk pemulihan usaha. Dari bulan Juli hanya 25%, bulan Agustus naik menjadi 60%. Bulan September naik 100% dan di Oktober ini ditambahi melebihi yang sebelumnya. Wow. Ya, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, Bu. Saya bersyukur karyawan saya bisa bekerja full time lagi. Pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa di luar akal pikiran saya. Dan saya merasakan COVID ini betul-betul memurnikan rohani dan karakter dan kebiasaan kami. Bahkan sejak mulai COVID, puji Tuhan saya dimampukan untuk mengikuti mesbah doa setiap malam. Saya bersyukur sekali mendengarkan khotbah ibu dan saya banyak belajar juga anak saya. Ya, saudara, orang-orang yang terus mencari Tuhan pasti akan mengenal Tuhan. Ayat ini tadi berkata, saudara, ya, kenapa Tuhan membebaskan bangsa itu? Ya, supaya di sini dikatakan sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang bicara, ya aku. Ya, orang beriman, orang mengikut Tuhan itu bukan hanya soal, ya, apa ya saudara, menjadi Kristen tok dalam KTP. Tapi kita harus mengenal Tuhan secara benar. Ketika ibu ini bergumul untuk masalah keuangan dengan pabriknya dan karyawan yang begitu banyak. Ya, dia duduk di kaki Tuhan dan Tuhan sanggup berbicara ya. Ketika dia berdoa diberi ayat tentang Lazarus dibangkitkan. Makanya saya berkata saudara, terus cari Tuhan. Tuhan itu berbicara bukan nanti datang suara dari langit yang berkata, hahaha anakku, enggak. Ya, waktu kita berdoa ada aja cara Tuhan bicara. Ibu ini ketika dia berdoa masalah keuangan, dia dapat ayat tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ya.
awalnya nggak mengerti, Tuhan saya ini bicara bergumul untuk keuangan, kenapa yang Tuhan kasih ayat tentang Lazarus dibangkitkan? Ya, kalau saya mau tambahin itu ya, mungkin ibu ini mendengar malam ini, Lazarus dibangkitkan dari kematian yang sudah 3 hari berbau busuk. Sampai Maria dan Marta ngomong, dia sudah berbau, nggak ada gunanya lagi Tuhan, kamu udah datang terlambat. Tapi Tuhan bilang, kita ke kuburan, buka batu kuburnya. Ya, dengan kata lain Bu, Tuhan berbicara itu tentang Lazarus itu begini. Lazarus aja yang udah mati 3 hari, yang secara manusia itu udah nggak mungkin, itu Tuhan sanggup bangkitkan dan hidupkan. Apalagi cuma usaha ibu yang belum bangkrut. Ya, tapi memang sudah ada tanda-tanda karena COVID kemarin banyak yang libur, banyak yang pecat karyawan. Tapi kerinduan dari ibu ini luar biasa. Ya Tuhan, jangan sampai ada satupun yang karyawan yang dipecat atau di PHK karena COVID ini. Tuhan itu melihat sikap hati kita, dia melihat. Nah, kenapa kita menghadapi pergumulan, ya apalagi omsetnya turun saudara ya. Turun sampai hanya tinggal 25% saja. Memang ya Tuhan izinkan, makanya dia berkata, saya bersyukur Bu, COVID ini adalah cara Tuhan memurnikan iman kami. Ya, iya kalau nggak begitu ibu nggak mengalami Tuhan. Tidak menyerahkan pabrik ke dalam tangan Tuhan sungguh-sungguh, benar-benar hanya ya Tuhan yang bisa memegang kendali. Dan terjadi, Tuhan memulihkan loh saudara, saya sampai tertegun, dia berkata, saya di luar dugaan dan di luar pikiran kami Bu, Tuhan pulihkan usaha kami dengan waktu yang begitu cepat. Dari 25% naik 60, 100%, bahkan sekarang melampaui dari yang sebelum COVID. Wow. Ya, tapi pertanyaannya saudara, kenapa Tuhan tuh mengizinkan masalah? Kan supaya kita ini mengenal. Di sini dikatakan, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Ya, bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara. Semakin kita ada pergumulan, itu Tuhan sedang membawa kita, semakin kita mau bisa mengenal dia secara pribadi. Ya, karena itu jangan pernah berkecil hati. Mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan seberat apapun, tetap berkatakan, Tuhan kami mau mengenal Engkau lewat firman Tuhan. Ya, dan Tuhan tuh sanggup berbicara bukan hanya ya lewat pendeta, bahkan secara pribadi saudara di kamar. Yang paling penting kita kejar pertumbuhan iman, mengenal Tuhan dengan benar. Ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Wow, berbahagialah orang-orang yang mau jadi penginjil. Ya, di sini dikatakan, saudara mungkin yang menginjili temanmu, engkau yang lihat temanmu dalam masalah, kayak kemarin ibu itu tiba-tiba Tuhan mengingatkan dia seorang teman yang sudah lama nggak ketemu dan juga bukan beragama Kristen. Lalu ibu ini menelpon, ini yang dimaksud, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi orang pembawa berita damai, bukan menjadi pembawa berita gosip atau pembawa berita yang tidak membangun iman. Mari kita mulai belajar jadi orang Kristen yang benar. Ya, jangan suka bergosip, jangan suka membawa berita yang tidak benar, apalagi ya duduk dalam kumpulan pencemooh, itu Tuhan benci dan berkatnya jauh orang-orang kayak begini. Kita mau fokus dengan Tuhan. Kenapa? Karena ya sangat luar biasa kedatangan kita yang membawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, bawalah kabar baik itu. Sekalipun mungkin dengan orang yang tidak mengenal ya engkau. Saya bersyukur saudara, ada ibu-ibu tadi pagi yang WA saya, Bu Debbie Shalom. Saya bersyukur saya menemukan channel ibu dan setiap hari saya mendengarkan khotbah ibu. Dan maaf Bu, ya setiap hari saya masak di dapur, saya putar khotbah ibu, saya gedein volumenya. Sampai akhirnya pembantu saya ya yang ikut bantuin saya masak juga tiap hari mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Dia juga ikut tertawa, ikut tersenyum. Lalu satu saat dia minta untuk saya kirimin ke WA-nya khotbah-khotbah ibu, padahal dia bukan orang Kristen Bu.
Dia nggak percaya Tuhan Yesus, tapi dia senang dengan khotbah-khotbah ibu. Lalu saya kirimkan lewat WA-nya dan ternyata ya video khotbah-khotbah ibu dia bagikan kepada keluarganya juga yang belum mengenal Tuhan. Ya, dan kata pembantu saya ini, Bu, ya sekarang keluarga besarnya itu mulai hidup rukun. Ya, mereka banyak mendengarkan khotbah-khotbah Bu Debi. Ya, dan dia bilang sama saya, Bu, doakan saya supaya saya bisa mendoakan pembantu saya ini. Saya rindu dia mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, berbahagialah, alangkah indahnya kelihatan. Ya, yang tadinya saya tuh banyak mendengar, saudara, orang-orang ibu-ibu yang di dapur, ya, di dapur itu putar ya khotbah saya dan dikencengin, lalu ada pembantu yang mendengar. Itu saudara sudah membagikan kabar baik. Satu kali saya pernah diundang ke Surabaya, lalu di bandara dijemput oleh ya satu orang sopir dari ya tempat persekutuan itu. Di mobil lagi dalam perjalanan, sopirnya ya ngobrol, saya cerita-cerita dengan sopirnya, tanya gimana kabar. Lalu sopirnya itu bilang sama saya, "Loh, ini ibu yang pendeta itu ya, yang sering khotbah di YouTube ya?" Terus saya tanya, "Kenapa?" "Iya, saya hafal suaranya, Bu. Ya, saya suka dengar khotbah ibu." "Loh, di mana?" Karena saya tahu sopirnya ini bukan orang Kristen, saudara. "Oh itu, Bu, setiap pagi itu nyonya kalau berangkat kerja di mobil pasti dengerin khotbahnya ibu. Jadi saya juga ikut menikmati semua khotbah-khotbah ibu dan saya senang, Bu." Ya, saudara, ya mereka mendengar kabar baik itu. Dan kita dikatakan sangat indah kedatangan kita. Dengan cara apapun kita punya kesempatan untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Sekarang pertanyaannya, kita mau atau tidak? Kita bisa membagikan. Saya sudah mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang awalnya itu cuman dapat khotbah saya karena dibagikan teman. Ada seorang yang konseling kepada saya, rumah tangganya tadinya sudah mau hancur, tapi dia dapat kiriman khotbah saya dari temannya. Dia berkata, "Saya bersyukur, Bu, di tengah persoalan badai hidup yang saya jalani. Khotbah-khotbah ibu lah yang memberi saya kekuatan." Ya, kabar baik Injil. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk memberitakan Injil. Mari kita mulai bekerja di ladang Tuhan, bukan harus berdiri di mimbar atau dapat gelar gereja. Ya, harus pendeta atau penginjil, enggak. Setiap kita dipanggil menjadi orang yang membawa kabar baik itu. Ya, kalau ada orang datang ke rumah saudara bergosip, saudara stop aja, enggak usah cerita gosip deh, mending kita ngomongin firman. Amin ya saudara ya. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-8, "Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion." Ya, ibu yang tadi cerita ya bagaimana dengan mata kepalanya sendiri dia melihat Tuhan memberkati pabriknya. Bahkan sekarang omsetnya jauh melebihi yang sebelumnya. Kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, agar dengan mata kita sendiri kita melihat bahwa Dialah Tuhan yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Saya percaya saudara, Tuhan itu sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan minta anugerah Tuhan supaya hidup kita boleh mengenal Tuhan, supaya mata kita sendiri melihat dan menyaksikan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara dengan matamu sendiri akan melihat pertolongan Tuhan. Saya berdoa supaya kita dengan mata kita sendiri bukan hanya mendengar dari orang, tapi katakan, "Tuhan, aku mau mengalami Tuhan secara pribadi." Tidak ada kata mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mintalah saudara supaya engkau mengalami. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk mengenal Engkau dengan benar, bahwa Engkaulah penolong, bahwa Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Kami ingin mengenal Tuhan yang berfirman, akulah Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bagian kami hanyalah mengenal dan mempercayai Tuhan di hidup ini. Dan Engkau sanggup memulihkan mata kami sendiri akan melihat. Kami rindu melihat
karya-karya Tuhan di hidup kami dengan mata kami sendiri. Terima kasih Bapa. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi dengan iman katakan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, penolong kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa, karena itu kami mau mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mata kami sendiri melihat perbuatan Tuhan terjadi di hidup kami. Engkau yang berjanji dengan matamu sendiri kamu akan melihat pertolongan dan janji-janji Tuhan. Kami mau Tuhan, karena itu bahwa kami mengenal Engkau secara benar dalam hidup ini. Mungkin lewat persoalan masalah kami tahu Tuhan sedang membawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kami berespon dengan salah, tapi ajarkan kami berespon dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Demikian juga dalam rumah tangga pernikahan kami. Biarlah suami, istri, anak-anak semua berespon dengan benar kepada Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan, biar suami takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam masa muda mereka. Tuhan, tentukan masa depan mereka di dalam Engkau. Kuliah mereka, studi mereka hari ini yang sedang belajar, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan menyertai. Yang bergumul untuk pasangan hidup jodoh, Tuhan memberi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik bagi pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus bagi anggota keluarga kami, keluarga besar kami, oma, opa, orang tua terkasih kami di usia mereka yang senja. Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan juga menjadi jawaban, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, terutama secara jiwa. Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa yang sedang terbaring tidak berdaya, biar jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi. Kami meminta dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa, ampuni Tuhan dan sucikan hidup kami, kuduskan kami. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan berat untuk persoalan hidup mereka, bahkan yang bergumul keluar dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, melepaskan setiap mereka yang terikat dari kenajisan percabulan,
homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Bahkan Tuhan kami berdoa yang terikat dengan perselingkuhan dan dosa apapun, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang dari nenek moyang dari zaman dulu, kutuk-kutuk keturunan, di dalam nama Yesus diputuskan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Shalom, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Diberkati juga kabinet yang ada, semua MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan menyertai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua pejabat-pejabat yang terlibat di atas bangsa ini, bahkan TNI, Polri, para medis. Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, tidak lupa kami terus mendoakan untuk semua yang bergabung di Mesbah Doa malam ini, bahkan semua yang sudah masuk di WA, SMS. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan menjadi jawaban. Berkati yang ada di benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah Bapa, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan senantiasa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami hidup, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you.